Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Mati Fauzana Perli, bersama dengan rekan-rekan kelompok saya akan memaparkan tentang rencana komunitas yang akan kami buat. Baiklah, pertama-tama saya kenalkan terlebih dahulu rekan kelompok saya. Yang pertama ada Kak Afrida, lalu ada Kak Intan, kemudian ada Kak Nindi, dan terakhir ada Kak Ridwan. Nama komunitas yang akan kami buat yaitu Gatot Kaca. Dari namanya saja kalian pasti sudah tidak asing. Ya, itulah alasan kami memilih nama tersebut. Kami memilih nama tersebut karena Gatot Kaca sendiri sudah familiar di masyarakat, terutama pada peserta didik. Gatot Kaca sendiri merupakan salah satu tokoh heroik dari Indonesia. Namun dalam komunitas kami, Gatot Kaca sendiri merupakan kepanjangan dari Gerakan Totalitas Kegiatan Membaca. Berbagai isu mengenai rendahnya mimpi membaca dan kemampuan literasi membaca di Indonesia menjadi salah satu latar belakang kami untuk membuat komunitas ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan literasi membaca merupakan salah satu kompetensi literasi dasar yang menjadi tuntutan di dalam kurikulum Merdeka saat ini. Survei terbaru yang dilakukan PISA pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara pada kemampuan literasi membaca. Dari survei tersebut menunjukkan bahwa hanya ada 1 dari 3 siswa Indonesia yang mengaku hanya sekali bahkan tidak pernah diberikan tugas membaca teks yang berisi diagram dan peta yang berbasis digital. Akibatnya, salah satu soal PISA 2018 menjadi sangat sulit bagi siswa Indonesia karena berasal dari bacaan yang berisi peta perairan dunia. Selain latar belakang tersebut, ada beberapa poin acuan yang membuat kami sangat ingin untuk mendirikan komunitas Gatot Kaca, Gerakan Totalitas Kegiatan Membaca. Yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui bersama, membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa banyak mengetahui hal-hal baru di berbagai penjuru dunia yang sebelumnya tidak kita ketahui. Dengan kita membaca, kita akan dapat menjadi tahu. Yang kedua, dengan membiasakan diri untuk membaca, secara tidak langsung akan meningkatkan konsentrasi karena melatih fokus kita sehari-hari berdasarkan bahan bacaan yang kita baca. Kemudian, jika ditinjau dari sudut pandang agama, ayat pertama yang turun di dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Itu sangat menekankan bahwa membaca sangat penting, bahkan dalam sudut pandang agama. Kemudian, dalam surat lain, Allah juga berfirman, tepatnya pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan jika kita tinjau lebih jauh tentang agama Islam, dalam hadis pun dijelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu ini salah satunya dapat kita lakukan dengan membaca. Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menuntut ilmu adalah dengan membaca. Tujuan kami membentuk komunitas ini adalah untuk memecahkan masalah rendahnya minat baca, terutama di kalangan peserta didik. Dan untuk sasaran komunitas kami sendiri, kami memiliki sasaran yakni siswa dan siswi di SMP 179 Jakarta. Selanjutnya mengenai tantangan komunitas. Tantangan yang pertama adalah kebiasaan anak dalam membaca masih kurang, dan anak lebih senang menonton daripada membaca. Untuk tantangan yang kedua adalah anak kecanduan game dan media sosial. Tantangan yang ketiga adalah buku bacaan yang berbentuk cetak sesuai dengan hobi anak-anak.
di sekolah jumlahnya masih terbatas. Tantangan yang keempat adalah adanya paradigma kata membaca sebagai hobi, sehingga orang masih menganggap sepele akan pentingnya membaca. Paradigma inilah yang harus kita ubah untuk menjadikan membaca sebagai kewajiban. Selanjutnya, strategi dari komunitas. Yang pertama, setiap siswa setiap hari membawa buku bacaan. Nah, buku bacaan ini sesuai dengan hobi dan kesukaan masing-masing. Yang kedua, siswa dibiasakan untuk memanfaatkan waktu luang dengan membaca. Misalnya, ketika ada guru yang berhalangan hadir untuk mengajar di kelas. Yang ketiga, guru dapat sewaktu-waktu melakukan pengecekan terhadap hasil bacaan dari siswa. Yang keempat, guru bersama orang tua saling bekerja sama untuk membiasakan siswa gemar membaca. Nah, strategi yang terakhir, di akhir tahun ajaran, setiap siswa diwajibkan untuk mengumpulkan buku bacaan sebagai koleksi tambahan untuk perpustakaan, sehingga buku ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk generasi berikutnya. Baik, selanjutnya adalah tentang kekuatan komunitas. Kekuatan dari komunitas kami yang pertama adalah dukungan positif dari warga sekolah. Ini artinya warga sekolah mendukung kegiatan dari Gatotkaca. Kekuatan yang kedua adalah guru berminat untuk berkolaborasi, karena semua mata pelajaran membutuhkan literasi. Kekuatan yang ketiga adalah orang tua peserta didik yang mendukung kegiatan yang baik untuk anaknya. Membaca adalah hal yang baik untuk setiap anak, jadi orang tua mendukung. Berdasarkan tiga kekuatan, dapat disimpulkan bahwa semua pihak yang terlibat mendukung dalam komunitas ini. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Thanks for watching. See you next video.